Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa hatimu masih sering rindu kepadanya? Mengapa bayangannya selalu hadir meski waktu terus berjalan? Mengapa doa-doamu masih sering menyebut namanya meski kamu berusaha melupakannya? Apakah itu hanya rasa biasa? Ataukah ada pesan rahasia dari Allah yang sedang Ia titipkan melalui kerinduan itu? Malam ini, mari kita duduk bersama dalam perenungan panjang. Kita akan membuka lembar demi lembar hikmah tentang rindu, cinta, dan isyarat dari Allah yang sering tersembunyi di balik rasa hati kita. Malam ini, bab 1. Rindu itu tidak pernah sia-sia. Rindu bukan sekedar perasaan. Ia adalah getaran jiwa yang Allah ciptakan agar kita tidak lupa bahwa ada sesuatu yang sedang ditunjukkannya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dialah yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang." Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Perhatikan baik-baik. Allah yang menciptakan rasa cinta, kasih, bahkan rindu di dalam hati kita. Artinya, tidak ada satupun kerinduan yang datang tanpa izin Allah. Jika hari ini kamu masih rindu padanya, itu bukan kebetulan. Ada rahasia yang harus kamu pahami. Bab 2. 3 jenis rindu menurut Islam. Para ulama menjelaskan, ada 3 bentuk rindu yang sering Allah titipkan dalam hati manusia. Yang pertama, rindu yang menjadi ujian. Rindu ini muncul untuk menguji keikhlasan. Apakah kita lebih mencintai makhluk daripada Sang Pencipta? Apakah kita akan larut dalam kenangan atau menjadikan rindu sebagai doa yang menenangkan? Yang kedua, rindu yang menjadi petunjuk. Kadang rindu adalah tanda bahwa Allah sedang mengarahkan hati kita. Ia bisa menjadi isyarat bahwa seseorang memang ditakdirkan hadir kembali dalam hidup kita. Entah sebagai pasangan, sahabat sejati, atau sekadar pengingat. Yang ketiga, rindu yang menjadi obat hati. Rindu juga bisa menjadi jalan untuk kita semakin dekat kepada Allah. Saat tak mampu memiliki, kita hanya bisa berdoa. Dan doa itu mendekatkan kita kepada Sang Pemilik segala takdir. Bab 4. Tanda-tanda rindu itu pesan dari Allah. Bagaimana cara kita membedakan rindu biasa dengan rindu yang datang dari Allah? Ada beberapa tanda yang bisa kita rasakan. Yang pertama, rindu membawa kita mendekat pada Allah. Setiap kali teringat Dia, hati justru ingin berdoa. Lidah ingin berzikir. Air mata jatuh bukan karena kecewa, tetapi karena menyadari betapa Allah Maha mengatur segalanya. Yang kedua, rindu membuat hati lebih lembut. Ia tidak melahirkan amarah, benci, atau sakit hati. Justru menghadirkan ketenangan, kesabaran, dan keikhlasan. Yang ketiga, rindu tidak membawa pada kemaksiatan. Jika kerinduan membuat kita ingin mendekat kepada yang haram, itu bukan dari Allah. Tetapi jika kerinduan membuat kita semakin berhati-hati, menjaga diri, dan berdoa, maka itu adalah isyarat suci. Bab 4. Kisah nyata dalam Al-Quran. Saudaraku, mari kita lihat kisah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub merindukan Yusuf bertahun-tahun lamanya. Saking rindunya, beliau sampai kehilangan penglihatan.
Namun rindu itu bukan sia-sia. Rindu itu adalah janji Allah bahwa suatu saat kelak keduanya akan dipertemukan kembali. Allah mengabadikan kisah ini dalam Quran Surat Yusuf ayat 86. Aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Subhanallah, rindu Nabi Yakub kepada Yusuf bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang membuatnya semakin dekat dengan Allah. Bab 5. Rindu bisa jadi doa yang tersembunyi. Pernahkah kamu merasa, meski tidak bisa berkata langsung, meski tidak bisa menghubungi, namun dalam hati selalu mendoakan? Itulah doa tersembunyi yang Allah kabulkan di waktu yang tepat. Doa seorang hamba untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan diiringi doa malaikat. Dan bagimu juga seperti itu. Maka setiap kali kamu merindukannya, ubah rindu itu menjadi doa. Sebut namanya di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Bab 6. Jika rindu itu ujian, sabarilah. Terkadang Allah menaruh rindu di hatimu, bukan untuk menyatukan, tetapi untuk menguji kesabaranmu. Allah ingin melihat, apakah kamu ikhlas menyerahkan segalanya kepada takdirnya? Apakah kamu rela jika ternyata orang yang kamu rindukan bukanlah jodohmu? Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah Allah menguji seorang hamba kecuali untuk mengangkat derajatnya." Maka, bersabarlah. Jika rindu ini hanya sebuah ujian, percayalah, Allah sedang menyiapkan gantinya yang lebih indah. Bab 7. Jika rindu itu petunjuk, ikutilah dengan penuh tawakal. Namun, jika rindu itu adalah tanda, maka ikutilah dengan penuh tawakal. Mungkin Allah sedang menyatukan jalan kalian, meski untuk saat ini masih dipisahkan oleh waktu. Tugasmu hanyalah menjaga hati, memperbaiki diri, dan berdoa dengan penuh keyakinan. Ingatlah, jodoh terbaik adalah dia yang mendekatkanmu kepada Allah, bukan yang sekadar memenuhi rasa rindumu. Bab 8. Rindu, takdir, dan rahasia Allah. Saudaraku, kita sering lupa bahwa hidup ini hanyalah perjalanan menuju Allah. Semua yang kita rasakan, termasuk cinta dan rindu, adalah bagian dari skenario besarnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Tiada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab atau lauh mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Artinya, termasuk rasa rindumu, sudah tertulis sejak dahulu kala. Bab 9. Doa penutup untuk hati yang rindu. Mari kita akhiri dengan doa. Ya Allah, jika rindu ini adalah ujian, kuatkan hatiku untuk bersabar. Jika rindu ini adalah petunjuk, maka dekatkanlah ia kepadaku dengan cara yang halal dan penuh berkah. Dan jika rindu ini hanyalah permainan hatiku, maka tenangkanlah jiwa ini dengan cintamu yang maha luas. Amin, ya Rabbal Alamin. Penutup. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan pernah menyesali rindu, karena rindu adalah bahasa hati dan Allah sedang berbicara lewat rasa itu. Mungkin Allah ingin menguji, mungkin Allah ingin menuntun, atau mungkin Allah hanya ingin menunjukkan bahwa dialah satu-satunya tempat kembalinya semua cinta. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.